Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share ya teman-teman. Nah, waktu. Waktu adalah lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuannya detik, menit, jam. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam 60 menit, sama dengan 3600 detik. 1 hari itu 24 jam, 1 tahun sama dengan 12 bulan, sama dengan 52 minggu, sama dengan 365 hari. 1 windu itu sama dengan 8 tahun, 1 lustrum sama dengan setengah dasawarsa atau 5 tahun, 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. Nah, untuk waktu itu ada waktu untuk menyusul. Waktu menyusul itu arahnya sama, di mana rumusnya adalah WM sama dengan selisih jarak dibagi K2 atau kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Waktu untuk berpapasan, nah untuk waktu berpapasan ini adalah arah yang berlawanan, di mana waktu berpapasan ini sama dengan selisih jarak dibagi kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Jadi kita bisa dilihat dengan sepintas ya, kalau misalkan menyusul itu ada kecepatannya dikurangi kecepatan pertama. Kalau berpapasan itu kecepatannya itu ditambah ya. Oke, kita lanjut dengan jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh waktu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Nah, di sini ada tangga satuan panjang atau jarak. Ada kilometer, hektometer, kemudian dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tingkat atau satu tangga itu dikali 10. Kalau dari bawah naik satu tingkat ke atas itu dibagi 10. Nah, satuan panjangnya misalkan dari 1 km sama dengan berapa tangganya? 1 km ke meter misalkan ya, 1, 2, 3 ya, berarti 1 km sama dengan 1000 meter ya, tinggal tambahin aja nolnya 3, ininya juga 3 tangga, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, dengan memahami konsep tangga satuan ini, maka kita dapat dengan mudah mengkonversi satuan panjang tanpa perlu menghafal satu persatu. Jadi kita tahu kalau ke bawah itu kali 10, kalau dari bawah ke atas itu dibagi 10. Oke, lanjut. Nah, kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan satuan waktu tertentu. Nah, satuan kecepatan berupa jarak per waktu. Kecepatan rata-rata atau V sama dengan jarak total dibagi waktu total ya. Nah, hubungan waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, hubungannya adalah seperti ini. Nah, jarak itu disimbolkan dengan S, jarak, kecepatan itu V, dan waktu itu T. Ada juga yang menggunakan Jokowi biar cepat ya. J-nya itu untuk jarak, K-nya itu untuk kecepatan, dan W-nya itu untuk waktu. Dari sini J, KW atau Jokowi sama saja ya. Nah, triknya kalau kita akan mencari jarak itu kita coret aja S-nya. Nah, jadi kecepatan dikali waktu. Kalau kita mencari kecepatan, coret aja ini kecepatannya. Jadi jarak dibagi waktu gitu ya. Kalau kita mencari waktu nih, coret waktunya. Hasilnya adalah jarak dibagi kecepatan ya, mengerti gitu ya. Ya, lanjut. Jadi tipsnya biasanya soal yang diberikan itu dalam bentuk cerita yang lumayan panjang ya. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengerjakannya itu cari tahu dulu komponen apa yang ditanya. Nah,
apa komponen yang sudah diketahui. Lalu cermati apakah perlu diubah satuannya atau tidak. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke rumus dan didapat hasilnya. Sering latihan dengan memanfaatkan kegiatan sehari-hari agar semakin terlatih gitu ya tipsnya. Yang pertama adalah soal nomor 1. Kita latihan ya. Jarak rumah Rina ke rumah Dewi itu 27 km. Jarak 27 km. Rina pergi ke rumah Dewi mengendarai motor dengan kecepatan 45 km per jam. Tiba di rumah Dewi pukul 16.23. Rina berangkat dari rumah pukul gitu ya yang ditanyakannya. Jadi kita ketahui ini kecepatan K sama dengan 45 km per jam gitu ya. Kita bikin aja gini. Jokowi. Yang ditanyakan adalah waktu. Nah, waktunya coret. Jadi jarak dibagi kecepatan. Jadi 27 dibagi 45. Kita bagi 9 aja biar cepat. Jadi ini bagi 9, 3 per 5 jam. 3 per 5 jam itu kurang dari 1 jam. Jadi kita ubah 3 per 5 dikali ke menit aja gitu ya, kali 60 sama dengan 30 coret gitu ya. Ini jadi 12, jadi 36 menit ya. Jadi Rina berangkat dari rumah jam berapa? Tulis aja kita 16.23, tibanya dikurangi 36 menit. Nah, ini kan susah ya. Gini aja kita tulis. Nah, 15 dari sini kurangi 1 jam. Jadi ini 60. Jadi 83 tambahin gitu. Jadi 83 dikurangi 36 menit gitu ya. Jadi sama dengan 47 menit. Jadi Rina berangkat dari rumah jam 15.47 menit gitu ya. Nomor 2. Bus Harapan melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Bus Sentosa melaju dengan kecepatan 20 menit per detik, 20 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat gitu ya. Nah, Bus Harapan itu dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan Sentosa adalah 20 meter per detik. Ya, kita rubah ini. Kita ketahui bahwa 1 km sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi 20 per 1000 ya, kita 2 meter ke kilometerin ya, terus dikali 3600 kita coret. Jadi sama dengan 2 kali 36 hasilnya 72 km per jam. Jadi yang melaju lebih cepat adalah bus Sentosa ya. Oke, lanjut. Ayah bersepeda motor ke rumah nenek dengan jarak 9 km, kecepatannya 45 km per jam. Jika ayah berangkat dari rumah jam 9, pukul berapakah ayah sampai di rumah nenek? Katanya gitu ya. Nah, diketahui adalah jarak C. Nih, jaraknya adalah 9 km. Kemudian kecepatannya K-nya sama dengan 45 km per jam. Yang ditanyakannya adalah waktu. Nah,
Nah, Jokowi gitu ya, ditanyakan ini adalah waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, sama dengan 9/45. Bagi 9 gitu, sama dengan 1/5 jam. Ini juga kurang dari 1 jam. Nah, kita kalikan dulu ke 1/5 jam sama dengan berapa? Dikali 60. Ya, karena 1 jam itu 60 menit. Jadi 60 dibagi 5 sama dengan berapa? Coret-coret 12 menit gitu. Jadi ayah sampai di rumah nenek berangkatnya jam 9 ditambah 20 menit sama dengan jam 9 lebih 12 menit. Sampainya jam 9:12 menit. Ya, lanjut nomor 4. Andi berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 20 km per jam. Budi berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 100 km. Maka kapan mereka berpapasan nih? Berpapasan. Kita tahu bahwa berpapasan adalah WP tadi tuh ya. WP sama dengan jarak dibagi K1 tambah K2 gitu ya. Diketahui bahwa kecepatannya adalah V totalnya atau K totalnya, K tot gitu ya. K totalnya adalah 20 ditambah 30 nih. Yang ini ditambah yang ini sama dengan 50 km per jam. Jaraknya udah diketahui nih 100 km per jam. Masukkan ke rumus ini. Oh, salah gitu ya. Ini Jokowi gitu ya. Tanyakan adalah waktu mereka berpapasan. Nah, gitu. W sama dengan J per K sama dengan J-nya berapa? 100 dibagi 50 sama dengan 2 jam. Nah, mereka berpapasan setelah 2 jam perjalanan gitu ya. Nomor 5. Sinta pergi naik motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Doni pergi naik mobil dari kota B ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 300 km. Pada jarak berapakah Sinta berpapasan dengan Doni? Katanya gitu ya. Oke. Nah, begini dulu ya. Kalau kita gambarkan ini kota A ke kota B, Sinta itu pergi naik motor dengan kecepatan 40 km. Ini Sinta. Sedangkan Doni pergi dari kota B ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jaraknya J-nya sama dengan 300 km. Ini V ya, kecepatan atau K itu ya, kalau Jokowi ini K, ini juga K. Nah, pada jarak berapakah Sinta berpapasan dengan Doni? Jadi WP sama dengan jarak per K1 tambah K2. Jaraknya 300 km, K1-nya 40 km per jam ditambah 60 km per jam sama dengan 300 dibagi 100 sama dengan 3 jam. Nah, jadi Sinta berpapasan dengan Doni itu pada jarak setelah 3 jam perjalanan. Nah, bagaimana ya kalau ditanyakannya jarak? Kalau ditanyakannya jarak gitu ya, jarak misalkan jarak Sinta ketemu Doni ya, J, nah ingat dengan gini ya, JKW, J sama dengan K kali W, berarti kecepatan Sinta 40 dikali waktunya udah diketahui ini 3 jam, jadi 120 km gitu ya. Berarti jarak 120 km dia ketemu sama Doni gitu ya. Kalau Doni
Doni gitu ya. Jaraknya berapa? 60 aja dikali 3 sama dengan 180 km. Nah, pada jarak 180 km Doni berpapasan dengan Sinta. Nah, totalnya 120 ditambah 180 sama dengan 300 km jaraknya kan ya. Gitu. Oke, ya. Nomor 6. Pukul 5, Andi dari kota A ke kota B pergi naik motor dengan kecepatan 40 km per jam. Dan 1 jam kemudian Budi menyusul dengan kecepatan 50 km per jam. Maka pukul berapakah mereka bertemu? Katanya gitu ya. Mereka bertemu berarti berapa? Ya, kita ketahui yang ditanyakan adalah W. Itu ya. JKW berarti jarak per kecepatan. Jaraknya adalah 40. Kecepatannya kecepatannya 50 dikurangi 10 sama dengan 40 dibagi 50 kurangi 40, ini kecepatan ini dikurangi ini sama dengan berapa? 10 sama dengan 4 jam. Ya, gitu. Jadi mereka berpapasan karena Budi menyusul, ini Budinya menyusul 1 jam kemudian. Jadi berangkatnya jadi jam 5 tambah 1 ya, jadi tetap aja jam 6 menyusulnya, jadi bertemunya 4 jam gitu ya. Jadi hasilnya adalah berpapasan pada jam 10. Oke, lanjut. Nomor 7. Pak Dian naik sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pak Kardi berada di belakang Pak Dian sejauh 5 km. Pak Kardi naik mobil dengan kecepatan 55 km per jam. Mobil Pak Kardi akan menyusul sepeda motor Pak Dian dalam waktu berapa katanya ya. Kita cari dulu kecepatannya. Kecepatan dalam susul menyusul itu adalah selisih K2 dikurangi K1 sama dengan 55 dikurangi 40 sama dengan 15 km per jam. Nah, jaraknya adalah 5 km. Yang kita tanyakan adalah waktunya ya. Yang tanyakan adalah waktunya. Sama dengan J per K sama dengan 5 per 15. Dibagi aja 5 jadi 1 per 3 jam. Karena kurang dari 1 jam ya. Kita kalikan 60 menit sama dengan berapa? Coret-coret jadi 20 menit. Nah, jadi mobil Pak Kardi akan menyusul motor Pak Dian dalam waktu 20 menit gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu tentang kecepatan, jarak dan waktu. Mudah-mudahan mengerti ya. Kalau nggak mengerti diulang lagi videonya. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar di Sahabat PNS boleh ikut membernya ya. Ada di description inbox saya. Ada potongan harga 21.000 ya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.